Halo apa kabar pemirsa, jumpa lagi dalam tayangan informasi seputar Universitas Negeri Surabaya bersama saya Milani Eka. Kenang jasa para pahlawan revolusi, Sivitas Akademika UNESA gelar upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Rektor UNESA tinjau langsung Gedung Psikologi Terpadu Universitas Negeri Surabaya. Dan pemirsa, inilah informasi selengkapnya. Monitoring evaluasi Gedung Psikologi Terpadu UNESA pada 27 September 2023 dihadiri Rektor, Wakil Rektor, serta Dekan dan Dosen Psikologi dan Hukum. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan gedung yang nantinya mulai dapat beroperasi pada semester genap tahun ajaran 2023-2024. Wujud komitmen UNESA meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia dan menyediakan sarana terbaik bagi mahasiswa dan dosen. Rektor UNESA melakukan monitoring dan evaluasi terakhir terhadap Gedung Psikologi Terpadu yang telah mencapai tahap 100%. Direncanakan gedung yang berlokasi di Lidah Wetan ini akan menjadi rumah bagi dua fakultas baru UNESA, yaitu Fakultas Psikologi dan Fakultas Hukum. Terdiri lebih dari 30 kelas yang mampu menampung 40 hingga 50 mahasiswa. Gedung ini memberikan ruang yang luas dan nyaman untuk proses belajar mengajar. Harapannya adalah ketika kita memiliki surprise yang luar biasa ini bisa menjadikan para mahasiswa Sivitas Akademika UNESA itu belajarnya lebih nyaman, tenang, dan bisa menghasilkan karya-karya yang luar biasa untuk masa depannya dan masa depan bangsa Indonesia. Pemindahan dosen, staf tenaga akademik, dan mahasiswa dari Fakultas Psikologi dan Fakultas Hukum akan segera dilakukan setelah proses serah terima pengelolaan gedung kepada UNESA, sehingga mereka dapat segera memanfaatkan fasilitas baru ini untuk kegiatan akademik dan penelitian mereka. Harapannya, dengan semangat baru dan fasilitas modern, UNESA siap menghadirkan pengalaman pendidikan terbaik bagi seluruh Sivitas Akademika UNESA. Dari Surabaya, Artama Giovanni dan Tambang Waskito melaporkan. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah adalah seruan yang pas dalam menandai peringatan Hari Kesaktian Pancasila di awal bulan Oktober ini. Perjalanan bangsa Indonesia sebagai bangsa merdeka tak selalu mulus dan lancar. Upaya mempertahankan ideologi bangsa yakni Pancasila sudah menjadi kewajiban setiap warga negara Indonesia untuk berpegang teguh dan ikut melestarikan serta mengenang sejarah bangsa Indonesia. Sivitas Akademika Universitas Negeri Surabaya gelar upacara peringatan kesaktian Pancasila di Gedung Rektorat Lantai 1 UNESA Lidah Wetan. Dipimpin oleh pembina upacara, Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Inovasi Publikasi dan Pemeringkatan, Junaidi Budi Prihanto SKM MKM PhD, yang menyampaikan dalam wawancaranya bahwa implementasi Pancasila dalam kehidupan kampus adalah hal penting yang harus diberikan kepada para mahasiswa untuk dapat menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam setiap kegiatan kehidupan kampus. Ada mata kuliah wajib Pancasila yang harus ditempuh oleh mahasiswa, kewarganegaraan dan Pancasila, terus kemudian juga untuk dalam semua kegiatan diupayakan agar ada internalisasi nilai-nilai Pancasila ya, sehingga nantinya mahasiswa ketika lulus memiliki jiwa Pancasila untuk diamalkan dalam kehidupan mereka bermasyarakat dan profesional. Harapannya kita semua bisa terus berpegang teguh pada Pancasila, mengamalkannya pada kehidupan kita sehari-hari, kehidupan bermasyarakat dan kehidupan profesional di kampus, sehingga nantinya tercipta kampus yang kondusif. Upacara peringatan kesaktian Pancasila dilakukan secara hybrid melalui kanal YouTube KC Media by UNESA. Diikuti oleh para direktur, dekan Fakultas Selingkung UNESA, dan tenaga kependidikan. Pelaksanaan upacara berjalan dengan khidmat dan khusyuk dengan mengenang jasa para pahlawan revolusi yang gugur dalam mempertahankan ideologi Pancasila di Indonesia. Dari Surabaya, Ramadhani Aisyah melaporkan.
Tim protokol Universitas Negeri Surabaya lakukan kaderisasi dan sosialisasi pedoman protokoler Kemenristek Dikbud-Dikti dalam workshop penyusunan pedoman protokoler dan Master of Ceremony di UNESA dengan melibatkan perwakilan Tendik dari tiap fakultas, direktorat, dan subdirektorat. Kegiatan ini diharapkan dapat menyelaraskan pedoman pelaksanaan setiap kegiatan resmi di UNESA sesuai aturan protokol yang berlaku. Setiap pelaksanaan kegiatan resmi lembaga pendidikan tinggi diatur oleh Permendikbudristek nomor 42 tahun 2022 pasal 1 tentang keprotokolan di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Hal ini sebagai wujud penghormatan kepada para pejabat tinggi yang hadir dalam kegiatan tersebut sesuai dengan kedudukannya. Guna menyelaraskan pemahaman tentang protokol dan aktivitas keprotokolan, tim protokoler UNESA mengadakan workshop penyusunan pedoman protokol dan MC dengan melibatkan perwakilan dari masing-masing fakultas, direktorat, dan subdirektorat di lingkungan UNESA. Kaderisasi. Kedua, agar kegiatan-kegiatan yang sifatnya resmi yang ada di fakultas itu bisa dilaksanakan sesuai aturan. Karena nanti dari kegiatan ini akan menghasilkan produk pedoman protokol universitas. Itu akan menjadi pegangan dasar teman-teman di fakultas ketika diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan yang memang harus perlu adanya protokol di sana. Gitu. Mengundang Ketua Tim Kerja Keprotokolan, Biro Umum dan Pengadaan Barang Jasa, Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek, Triesni Andriati, AMD. Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan pedoman keprotokolan sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, kegiatan juga menjadi salah satu langkah kaderisasi tim protokoler UNESA untuk meregenerasi tim protokol UNESA agar dapat melaksanakan kegiatan sesuai protokol di masing-masing fakultas. Dari Surabaya, Irfan Ali dan Livia Rahma melaporkan. Peringati Disnatalis ke-16 Program Studi Manajemen UNESA, gelar Seminar Nasional Manajemen atau Senima ke-8 tahun 2023. Optimalisasi AI Power dalam mencapai inovasi dan kemandirian industri menjadi tema yang diangkat dalam gelaran Senima ke-8 tahun ini. Perkembangan teknologi AI atau Artificial Intelligence menjadi salah satu keuntungan dalam dunia industri saat ini. Mengacu hal tersebut, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNESA mengangkat tema optimalisasi AI Powered dalam mencapai inovasi dan kemandirian industri dalam gelaran Senima 8 tahun 2023. Bahwa kehidupan kita itu tidak terlepas dari yang namanya teknologi. Bahkan kalau kita amati, sejak kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, malam kita tidak bisa lepas yang namanya teknologi. Bertempat di Studio 1 KC Media pada Kamis 5 Oktober 2023, acara ini dilaksanakan secara online melalui Zoom Meeting dengan menghadirkan narasumber yang kompeten, di antaranya Muhyiddin Esos MSc, MSE, selaku Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan, Bandu Widiarto, selaku Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, serta Dr. Reno Wikandaru MPhil, dosen Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Para narasumber menyampaikan materi dan pandangannya terkait perkembangan AI dan penggunaannya di lembaganya masing-masing. Wakil Rektor Bidang Hukum, Ketatalaksanaan Keuangan Sumber Daya dan Usaha, Dr. Bahtiar Saiful Bahri MPD, dalam sambutannya mengapresiasi konsistensi Prodi Manajemen dalam memberikan wadah kolaborasi dan pengembangan gagasan dalam meningkatkan kompetensi dan kemandirian. Harapannya, ada rekomendasi yang dapat dilakukan sebagai antisipasi dalam mengambil langkah dan keputusan ke depannya. Dari Surabaya, Mufti Al-Farabi melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jendela UNESA kali ini. Jangan lupa kirimkan video informasi yang menarik di sekitar Anda melalui Citizen Journalism ke email redaksi.unesa.tv@unesa.ac.id. Dan untuk memutakhirkan informasi Anda seputar Universitas Negeri Surabaya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Saya Milani Eka, tetap sehat dan sampai jumpa.